Halo rekan-rekan semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan video tentang materi konsinyasi. Sebelum sampai sana dan sebelum menikmati videonya, di sini kami bakal memperkenalkan diri dengan pertama saya Diva Ramdan Ihsan. Saya Joni Pranata. Halo, aku Anya. Dan terakhir aku Ahmad Mubarak. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan nikmati videonya ya teman-teman. Share juga ya guys. Bye. Eits, sebelum kita ke konsinyasi, mari kita tanya ke teman-teman dulu yuk. Halo guys. Maaf nih ganggu waktunya. Gue mau nanya nih terkait konsinyasi. Tapi perkenalan dulu dong. Namanya siapa ya? Iya. Tia. Elsa. Nike. Nama saya Rizky Juniardian, biasa dipanggilnya Rizky. Oke, aku Anugrah. Aku Dewi. Tanti. Mbak Nama aku Fitra. Fitra. Tapi sini mau nanyain tentang konsinyasi nih. Kalian pernah dengar nggak konsinyasi itu apa? Konsinyasi belum pernah. Konsinyasi ya? Pernah sih, pernah dengar. Kayaknya sih pernah. Pernah kan? Pernah semua. Sudah pernah dong, udah pernah dengar. Oh, udah pernah dengar kan? Udah pernah. Udah semua. Ini belum. Oh, baru tadi ya? Kira-kira konsinyasi itu apa? Kira-kira aja. Tahu nggak? Saya kurang tahu. Kurang tahu juga. Kalau menurut aku sih konsinyasi itu kayak nitipin barang gitu ya. Konsinyasi sejauh yang saya pahami itu kayak barang yang dititipkan untuk dijual sama pihak ketiga gitu. Gampangnya nitip. Nitip. Nitip apa tuh? Nitip barang, Bo. Kirain titip absen. Enggak dong. Bukan Iya, ya? kita nitip ke penjualnya gitu. Penjualnya. Terus contohnya Kalau contohnya sih kayak misal si penjual kerupuk dia nitipin barangnya ke misalnya ke warung gitu buat ke dijual warung. kembali gitu. Iya. Kayak Di warung-warung tuh biasanya. kerupuk. Oh ya, kerupuk roti juga bisa. Nah, Contohnya kayak semisal kita nitip barang, semisal kayak di kantin gitu, misal. Itu Oh, iya. contoh sederhananya gitu. Mbaknya? Samain aja deh. Yang beda dong. Apa ya? Kita nitip ke toko-toko gitu, ke Iya. toko lantang gitu. Contoh bisa barangnya, sih. ya. Iya. Tentor. Ini ya. Enggak lah, canda. Ini enggak sih kalau di toko kelontong itu biasanya yang dititipin tuh kayak ada sales baru yang jualan Iya. rokok gitu. Jadi rokoknya dititipin dulu, terus abis itu nanti dikasih komisi gitu kalau ada laku. Soalnya itu kan kayak lebih ke mengenalkan produk mereka dulu gitu loh ke customer gitu. Contoh barang konsinyasi ini seperti semisal ini ada SPMB kan, jadi ada kayak TO, mereka kan menjualkan buku. Nah, Iya. buku ini kan pasti kan dari barang dari lembaga atau institut gitu untuk dijual. Jadi kan itu bukan mereka yang buat buku, cuman mereka cuma untuk menjualkan kembali gitu. Bener banget. 89 ya akhirnya. 90. Anjir. I said, hold up, wait a minute, something ain't Itu kan pasti ada alasannya tuh kenapa mereka nitipin ke situ. Tahu nggak apa keuntungan dari konsinyasi itu? Kalau menurut aku sih dari segi penjualnya ya, dia tuh gak perlu susah payah buat jualin produknya sendiri. Dia bisa minta bantuan dengan nitipin orang lain. Dengan itu juga dia bisa jual barangnya dengan lebih banyak gitu. Oh iya, kalau dari yang nerima barang itu, yang dititipin, kenapa mereka mau? Ya dititipin gitu? dia dapat komisi dari penitipan barangnya itu. Oh iya, bener. Makasih ya guys. Makasih. 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 Oh sama ya. Oke, itu aja guys. Makasih ya. Thank you. Nah, kepo kan? Cek video berikutnya ya. Bye. dalam bisnis, berbagai macam metode atau kerjasama akan dilakukan untuk meningkatkan keuntungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem konsinyasi. Pernah nggak sih mendengar istilah konsinyasi? Konsinyasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam rangka mengembangkan suatu bisnis, di mana pemilik barang atau konsinyor akan menitipkan produknya untuk dijual kepada pihak penyalur atau konsini dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Dengan kata lain, sistem kerjasama konsinyasi adalah konsinyor akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada konsini, namun tidak membelinya secara langsung. Konsini akan menjual barang tersebut kepada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, konsinyor akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada konsini. Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecer atau konsini dapat mengembalikannya kepada konsinyor atau pemasok tanpa risiko. Sistem kerjasama konsinyasi produk ini seringkali dijadikan metode hemat bagi pengecer untuk mengisi toko mereka. Pemasok pun akan mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual, sekaligus mendapatkan eksposur tanpa harus melakukan proses pemasaran. Sebagai contoh, sistem konsinyasi adalah produsen besar dengan toko atau warung retail kecil. Toko-toko retail kecil yang terdapat di berbagai wilayah biasanya menjadi tempat distribusi terbaik bagi produsen, seperti camilan, minuman instan, kopi kemasan, mie instan, minyak goreng, deterjen, dan produk eceran sehari-hari lainnya. Nah, setelah mengetahui konsinyasi dari sudut kekurangan, kelebihan, dan contohnya, penting nih buat teman-teman tahu tips agar konsinyasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, kan seperti yang sudah kamu ketahui juga bahwa konsinyasi adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak. Maka berikut ini tips yang dapat kamu ikuti untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Tips yang pertama, buatlah perjanjian yang saling menguntungkan. Tips yang pertama ini, kedua pihak antara konsinyer dan konsini harus saling terbuka mengenai kesepakatan yang diinginkan. Pastikan juga isi perjanjian ini tidak saling merugikan atau setidaknya meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaannya seputar biaya komisi, biaya tambahan, periode konsinyasi, tagihan, kebijakan pengiriman, dan lainnya yang harus disepakati dengan jelas. Tips yang kedua, selektif memilih mitra kerjasama. Baik sebagai konsinyer atau konsini, saat ingin melakukan konsinyasi, pastikan mitra kamu memiliki rekam jejak yang baik. Hal tersebut penting untuk mencegah resiko kerugian. Karena apa? Akibat terjadinya pelanggaran dari salah satu pihak. Tips yang ketiga, mencocokkan toko dengan produk yang ingin dijual. Mengingat, konsinyasi adalah sistem kerjasama dengan adanya return apabila produk tidak terjual. Nah, cara meminimalisirnya adalah dengan memilih mitra yang cocok. Sebagai konsinyer atau pemilik produk, memilih toko yang tepat untuk menjual produk kamu sangatlah penting. Hal itu akan berpengaruh besar pada penjualan barang kamu nantinya. Apabila kamu pemasok makanan yang harga tinggi, tidak akan cocok jika dititipkan di toko retail kecil. Nah, kamu bisa menitipkan di kafe, restoran, dan tempat lainnya yang kira-kira sesuai dengan produk kamu sendiri. Tips yang terakhir, melakukan pengaturan display produk. Bagaimana produk ditampilkan di dalam toko dengan baik, itu menjadi salah satu faktor penentu penjualan. Semakin banyak pelanggan yang melihat produkmu, maka peluang untuk terjual pun meningkat. Nah, makanya pastikan kamu bisa mengatur posisi barang di toko tersebut. Bisa dengan cara berdiskusi dengan pemilik toko mengenai hal ini. Nah, sekian saja penjelasan mengenai konsinyasi. Semoga teman-teman bisa tahu setelah video ini diputar apa sih itu konsinyasi. Dan bisa juga nih teman-teman mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, follow, dan like. Bye-bye.